Om Swastiastu. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dini Rahma Cahyaning Tias dengan NIM 21130411028, Kade Ayu Asari dengan NIM 21130411035, Made Kristiana dengan NIM 21130411042, dan Putu Aldina Wahyu Rifani dengan NIM 21130411043. Baik, pada kali ini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai sosio-emosional peserta didik. Materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri dan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Yang pertama mengenai pengertian sosial emosional peserta didik. Perkembangan sosio-emosional mencakup perkembangan sosial dan perkembangan emosi. Perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Tuntutan sosial pada perilaku sosial anak tergantung dari perbedaan harapan dan seperti budaya dalam masyarakat tempat anak-anak tumbuh dan berkembang. Setiap masyarakat memiliki harapan sosial sesuai budaya masyarakat tersebut. Sedangkan pengertian dari perkembangan emosi merupakan proses yang kompleks, dapat berupa perasaan atau pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul dari perilaku seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi sering diistilahkan dengan perasaan. Emosi merupakan perpaduan dari beberapa perasaan yang memiliki intensitas relatif tinggi dan menimbulkan suatu gejolak suasana batin. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perkembangan sosio-emosional itu merupakan kemampuan peserta didik berinteraksi dengan lingkungannya dan bagaimana peserta didik menyikapi hal-hal yang terjadi di lingkungannya atau di sekitarnya. Perkembangan sosial pada peserta didik ditandai dengan adanya perluasan hubungan, di samping dengan anggota keluarga juga dengan teman sebaya, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya bertambah. Biasanya, peserta didik mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri dari sikap berpusat pada diri sendiri atau disebut egosentris kepada sikap bekerja sama atau kooperatif atau mau memperhatikan kepentingan orang lain atau sosiosentris. Hal ini berkaitan dengan sikap yang ada pada peserta didik itu sendiri. Materi yang kedua yaitu perkembangan sosio-emosional peserta didik. Yang pertama, perkembangan sosio-emosional pada masa kanak-kanak awal atau TK. Menurut Santrok 2007, perkembangan emosi dan sosial tidak terlepas dari peran faktor-faktor keluarga, hubungan anak dengan teman sebayanya, dan kualitas bermain yang dilakukan bersama teman sebayanya. Perkembangan emosi dan sosial mencakup tertarik terhadap keterampilan, yaitu seperti yang pertama memahami perasaannya sendiri, yang kedua membaca dengan tepat dan memahami pemahaman diisi emosi orang atau teman lain, yang ketiga mengolah emosi dan mengekspresikan dalam bentuk yang konstruktif, yang keempat mengatur perilakunya sendiri, yang kelima memberi empati pada orang atau tempo lain, yang keenam menjalin dan memelihara hubungan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang perkembangan emosi anak usia SD. Perkembangan emosi anak usia SD secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut.
Perkembangan emosi anak usia SD dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu adalah pada usia 5-6 tahun. Pada usia ini, anak mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Kemudian, anak mempelajari konsep keadilan dan rahasia. Anak mulai mampu menjaga rahasia. Nah, hal ini adalah keterampilan yang menuntut kemampuan untuk menyembunyikan informasi-informasi. Baik, yang kedua yaitu pada usia 7-8 tahun. Pada usia ini, perkembangan emosi pada masa ini, anak telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Kemudian, anak dapat memverbalisasikan konflik emosi yang dialaminya. Semakin bertambah usia pada anak, maka anak semakin menyadari perasaannya dan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu pada usia 9-10 tahun, yaitu di mana anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat berespon terhadap stres emosional yang terjadi pada orang lain. Selain itu, dapat mengontrol emosi negatif seperti takut dan sedih. Selain itu juga, anak belajar apa yang membuat dirinya sedih, marah, atau takut, sehingga belajar beradaptasi agar emosi dapat dikontrol. Kemudian yang keempat pada usia 11-12 tahun. Pada usia ini pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma, aturan serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak sekaku saat di usia kanak-kanak dulu. Kemudian mereka mulai memahami bahwa penilaian baik buruk atau aturan-aturan dapat diubah tergantung dari kesadaran atau situasi yang munculnya perilaku tersebut. Kemudian nuansa emosi mereka juga makin beragam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial remaja. Adanya peningkatan kecenderungan para remaja untuk melanjutkan sekolah atau mengikuti pelatihan kerja atau yang sering disebut dengan magang, setamat SLTA, membuat individu yang berusia 19 tahun hingga 22 tahun juga dimasukkan dalam golongan remaja. Dengan pertimbangan bahwa pembentukan identitas diri remaja masih terus berlangsung sepanjang rentang usia tersebut. Nah, batasan remaja menurut usia kronologis yaitu antara 13 hingga 18 tahun. Ada juga yang membatasi usia remaja antara 11 hingga 22 tahun. Lebih lanjutnya, Thornburg membagi usia remaja menjadi 3 kelompok, yaitu remaja awal antara 11 hingga 13 tahun, remaja pertengahan antara 14 hingga 16 tahun, remaja akhir antara 17 hingga 19 tahun. Pada usia tersebut, tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mencapai hubungan yang baru dan lebih masak dengan teman sebaya, baik sesama jenis maupun lawan jenis. Yang kedua, mencapai peran sosial maskulin dan feminin. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan dapat mempergunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai kepastian untuk mandiri secara ekonomi. Yang keenam, memilih pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk bekerja. Yang ketujuh, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan dan kehidupan keluarga. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan dan konsep-konsep. Masalah perkembangan sosio-emosi. Pengaruh orang tua dan keluarga dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan dikemukakan bahwa anak remaja yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis, maka risiko anak untuk mengalami gangguan perilaku menjadi berkepribadian antisosial dan berperilaku menyimpang lebih besar dibandingkan dengan anak atau remaja yang dibesarkan di dalam keluarga yang sehat atau harmonis. Kriteria keluarga yang tidak sehat tersebut menurut para ahli antara lain: 1. Keluarga tidak utuh atau broken home by death, pemisahan, perceraian. 2. Kesibukan orang tua, ketidakberadaan dan kebersamaan orang tua dan anak di rumah. 3. Hubungan interpersonal antara anggota keluarga. 4. Substitusi ungkapan kasih sayang orang tua kepada anak dalam bentuk materi dari kejiwaan atau psikologis. B. Pengaruh teman sebaya. 1. Persahabatan. Di awal masa remaja, para remaja biasanya memilih untuk memiliki beberapa sahabat yang lebih intens dan akrab dengan anak-anak kecil.
Sullivan berpendapat bahwa sahabat menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sosial. Kebutuhan akan keintiman meningkat di masa remaja awal, dan motivasi remaja untuk mencari sahabat. Kedua kelompok kawan sebaya menurut Rice dan Dolgin mengatakan bahwa pada masa ini terjadi perubahan besar pada kelompok primer mereka dengan meningkatkan pengaruh teman sebaya terhadap kehidupan remaja, menghasilkan banyak waktu dan kegiatan yang digunakan untuk melaksanakan kebutuhan sosial mereka. Tekanan dari kawan sebaya dibandingkan dengan anak-anak remaja awal lebih banyak menyesuaikan diri dengan standar kawan sebayanya. Ketiga, pacaran dan relasi romantis. Pediatri mengatakan bahwa adolesen atau remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Pada periode ini, berbagai perubahan terjadi, baik perubahan hormonal, fisik, psikologis, maupun sosial. Pematangan seksual terjadi melalui tahapan-tahapan yang teratur yang akhirnya mengantarkan anak siap dengan fungsi fertilisasinya. Laki-laki dewasa dengan spermatogenesis, sedangkan anak perempuan dengan ovulasi. Upaya untuk mendorong perkembangan sosioemosional pada peserta didik. Yang pertama, sikap sosial. Bermain yang mendorong anak untuk meninggalkan pola berpikir egosentrisnya. Dalam situasi bermain, anak bisa mempertimbangkan sudut pandang teman bermainnya. Jadi, egosentrisnya bisa sedikit demi sedikit akan berkurang. Dalam permainan, anak belajar didekati untuk tujuan bersama. Terdorong untuk belajar berbagi, bersaing dengan kejujuran, menang atau kalah dengan sportif, mempertahankan haknya dan peduli terhadap hak-hak orang lainnya. Yang kedua, belajar berkomunikasi. Untuk dapat bermain dengan baik bersama orang lain, anak harus bisa memahami dan harus oleh teman-temannya. Hal ini mendorong anak untuk belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana membentuk hubungan sosial, bagaimana menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam hubungan tersebut. Yang ketiga, belajar mengorganisasi. Saat bermain bersama orang lain, anak juga mendapat kesempatan belajar berorganisasi. Bagaimana ia harus melakukan pembagian peran di antara mereka yang ikut serta dalam permainan tersebut. Misalnya, siapa yang menjadi guru dan siapa yang menjadi muridnya. Yang keempat, lebih menghargai perbedaan orang lain. Bermain memungkinkan bagi anak untuk mengembangkan kemampuan empatinya. Hal tersebut membantu anak membangun pemahaman yang lebih baik dari orang lain, lebih toleran, serta mampu berlapang dada terhadap perbedaan-perbedaan yang dijumpai. Yang kelima, menghargai harmoni dan kompromi. Saat dunianya semakin luas dan kesempatan tumbuh semakin sering dan bervariasi, maka akan kesadarannya akan makna peran sosial bersahabatan, perlunya menjalin hubungan, serta perlunya strategi dan diplomasi dalam berhubungan dengan orang lain. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau kurang lengkap dari presentasi kelompok kami, maka kelompok kami memohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.